Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel saya, Ochaji Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Ya, dalam sistem pencernaan ini kita membahas pertama dulu organ-organ pencernaan. Ya, langsung saja ya. Organ pencernaan. Ini dia. Oke, langsung saja ke slide slide berikutnya. Nah, organ-organ pencernaan ini yang pertama nanti ada nih, mulut. Ya, di mulut nanti kita temukan ada ini namanya ya gigi ya. Kemudian nanti ada di dalam ini lagi lidah ya. Kemudian ada di dalamnya ini lagi saliva. Saliva ini disebut juga dengan air liur ya, air liur. Kemudian apa yang terjadi di mulut ini, itu yang penting. Nah, yang terjadi di mulut ini nanti ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, kenapa mekanik ya? Karena ada organ atau alat ini, lidah dan gigi. Jadi kalau ada alat atau organnya itu mekanik. Nah, kenapa ada kimiawi? Nah, ini kimiawi ya, kimiawi karena ada saliva ini, air liur. Nanti air liur kita ini akan mengandung nanti enzim amilase, atau disebut juga amilase ini tialin ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya mengubah amilum menjadi glukosa. Ingat ya. Nah, itu yang paling penting di mulut ini. Ya, ini namanya mulut. Dan jenis-jenis gigi ini banyak ya. Dibaca di buku dah banyak ya. Yang paling penting ini gigi, lidah dan saliva. Oke, kita lanjut. Setelah mulut nanti akan masuk ke nih, apa ini, tenggorokan atau kerongkongan. Jangan samakan ya, kerongkongan itu saluran pencernaan, tenggorokan itu saluran pernapasan. Nah, ini apa yang terjadi di sini? Di sini nanti ada gerak peristaltik ya, peristaltik yang membalik-balikkan makanan sehingga mudah, atau ini mendorong makanan sehingga mudah masuk ke organ berikutnya ya. Itu dia. Apa organ berikutnya? Ini dia, lambung. Nah, ini ingat apa yang terjadi di lambung dan apa yang ada di lambung gitu ya. Nah, yang ada di lambung itu ada nanti ada HCl. Apa fungsi HCl? Fungsinya bunuh kuman. Yang ikut kita termakan dengan makanan kita ya.
Yang kedua juga fungsinya membuka dan menutup otot, ingat, sphincter ya, sphincter namanya pyloric, sphincter pyloric ini ya, sphincter pyloric. Di mana letaknya itu? Di sini dia, dan di sini. Jadi enggak, ketika masuk makan ke lambung ini enggak langsung turun semua. Contohnya masuk daging langsung turun, oh enggak. Jadi ada otot sphincter pyloric ini. Jadi fungsi HCl ini tadi menutup atau mengaktifkan, membuka, menutup sphincter pyloric. Oke. Kemudian nanti ada di dalam lambung ini ada pepsin atau protein ya. Ini pepsin ini fungsinya mengubah protein yang kita makan menjadi pepton. Ingat ya, hanya ada di lambung terjadi namanya mengubah protein ini jadi pepton ya. Pepsin ini hanya ada di lambung ya. Oke, kemudian nanti ada di sini kita temukan di lambung ini ada renin. Renin ini paling banyak ditemukan di bayi, karena fungsi dari renin ini adalah mengendapkan susu. Makanya kalau bayi itu kan kebanyakan minum susu. Loh, kenapa ada fesesnya? Nah, karena renin ini jadi mengendapkan susu itu kayak tahu, supaya dia nanti dicerna hingga ada feses. Oke. Kemudian nanti ada berikutnya lipase juga ada di sini ya, lipase. Ini lipase ubah lemak menjadi asam lemak. Oke. Ya, itu yang paling penting. Nah, inilah yang ada di lambung. Nah, apa yang terjadi di lambung ini? Yang terjadi di lambung ini nanti ingat, apa yang terjadi di lambung ini terjadi adalah pencernaan mekanik juga ada dan kimiawi. Loh, kenapa ada mekanik, Pak? Ada. Karena dinding-dinding dari lambung ini kan bergerak, ada gerak peristaltik. Jadi dia menggunakan organ. Oke. Ini namanya lambung ya, lambung. Atau nama latinnya ventriculus. Iya. Oke, lanjut. Setelah dari lambung, maka dia akan dibawa ke usus 12 jari. Tapi biar kita tahu bahwa ini adalah gambar, ini hati dan ini adalah pankreas. Apakah hati dan pankreas ini termasuk organ pencernaan? Ya. Kenapa? Tuan tulis hati. Hati ini mengandung nanti cairan empedu. Nah, cairan empedu ini digunakan untuk mencerna nanti lemak. Jadi lemak pertama kali dicerna oleh
cairan empedu ini. Dan kemudian kalau di pankreas ini banyak nanti di sini namanya enzim, ya, banyak enzim. Enzim apa? Nah ini contohnya ya, sukrosa, maltosa, laktosa. Sukrosa, maltosa, laktosa. Ya. Jadi masih banyak lagi ya. Tadi yang paling umum ini. Nah, enzim-enzim yang dari pankreas ini akan dimasuk dia ke ini dia. Apa ini? Iya, usus halus, atau bahasa latinnya intestinum. Oke. Nah, kita bahas. Nah, di usus halus ini ada nanti 3, ya, duodenum, ada juga ileum dan ileum. Ya, duodenum fungsinya ini masih terjadi pencernaan, masih terjadi sini pencernaan. Nah, kemudian masuklah di ke ileum. Di ileum inilah yang paling 90% nutrisi serap, ya, di ileum ini. Contoh nutrisinya glukosa, ya, protein, mineral, vitamin, ya. Kemudian di ileum, nah masuk ke ileum. Di ileum ini karena masih 90% di sini diserap, maka sebagian lagi di sini diserap. Maka fungsi ileum adalah optimalkan penyerapan. Jadi dia harus maksimal dia diserap. Sekaligus juga fungsi ileum ini nanti membuka dan menutup katup. Ada katup di sini. Ada katup antara ileum usus halus dengan usus besar. Jadi makanan yang masih berguna di usus halus ini tidak tercampur dengan kotoran yang ada di usus besar. Jadi itulah fungsi ileum, optimalkan penyerapan serta membuka dan menutup pada katup. Oke, kita lanjut. Ini adalah usus besar, ya. Usus besar atau nama latinnya kolon. Nih, apa yang terjadi di usus besar? Nah, sebelum kita jawab itu, usus besar ini ada 3 bentuknya atau tipenya. Nih, ada yang naik, ya, yang disebut juga ascendens, dia naik, usus besar naik. Kemudian ini datar, dia transversum, dia datar. Kemudian yang menurun ini descendens, dia turun. Apa yang terjadi di ascendens, ya? Di ascendens ini, di sini adalah paling banyak penyerapan apa? Iya, air. Ya. Kemudian di transversum itu
optimalkan lagi penyerapan air, serap air. Jadi dia. Dan kemudian descendants ini tidak ada lagi penyerapan di sini. Apa yang terjadi di sini? Di sini hanya penyimpan atau penampung penampung feses atau kotoran. Nah, di descendants ini nanti ditemukan ada E. coli, Escherichia coli atau E. coli, bakteri yang membantu pembusukan feses itu. Sekaligus juga E. coli ini membantu pembentukan vitamin K ya. Jadi berguna, bakteri E. coli berguna. Nah, bakteri E. coli ini juga berfungsi sebagai indikator. Kalau misalnya air minum kita ditemukan E. coli, berarti air minum kita tercemar feses. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah anus. Jadi di anus ini ada nanti otot, di sini otot ya, otot polos. Jadi kalau ketika kotorannya bersentuhan dengan otot ini, maka kita mau ke kamar mandi ya. Nah, ketika bersentuhan dengan otot di sini. Nah, ini. Oke. Sekian adik-adik. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang kurang jelas boleh di komen ya. Terima kasih.